Selamat siang, kembali lagi di channel Cikal Modifit. Jadi kali ini karena ada beberapa permintaan nih dari teman-teman buat nge-review Vespa Strada. Jadi ini motor pakaian saya pribadi gitu. Nah ini nih basicnya ini Strada tahun 87. Cuman di beberapa sektor sih kita udah mengalami perubahan ya. Kayak misalkan cat, ini juga udah berubah. Aslinya itu di surat-suratnya itu warna biru malam, atau biasa juga orang bilangnya nyebutnya biru dongker. Jadi untuk cat udah kita rubah pakai kuning, mirip-mirip motifnya kuning parmakit gitu. Jadi full body udah kita cat ulang semua. Jadi yang tahap awal itu kita cat body, ini semua kita kerok total bodinya. Terus kita lihat di beberapa bagian misalkan ada yang keropos, itu kita las ulang. Cuman ini basicnya kemarin untuk body masih aman gitu. Nah kalau untuk body, jadi di sini nggak ada yang berubah, hanya dilakukan pengecatan ulang aja. Dan kita mengganti beberapa spare part gitu, kayak misalkan hand grip. Ini hand grip punya Vespa Corsa yang Matic. Jadi ini warnanya warna abu-abu, dia masih masuk dengan warna cat di sini. Terus saklar juga kita ganti kanan kiri, kita ganti baru. Nah dari semua motor ada satu bagian yang saya nggak ganti, nah itu mesti bawaan motor. Nah jadi untuk speedometer sendiri sengaja nih saya nggak ganti, jadi biar masih ada identitas bawaan motor pas pertama kali saya beli gitu. Dan ini fungsi semua kayak sen, fungsi lampu jauh. Kalau oli samping memang saya nggak aktifin. Odometernya jalan juga ini aktif. Terus untuk kunci kontak, kunci box kita ganti. Nah kalau untuk ini nih, untuk di bagian handle ini kita pakai yang variasi Taiwan. Jadi dia ini ada lapisan karet. Jadi kalau kita genggam itu enak banget, nggak sakit. Kan kadang-kadang ya, ada yang nggak ada lapisan karetnya tuh. Kalau kita pegang begini, itu tuh sakit lama-lama, tangan bisa perih gitu. Untuk spion kita menggunakan produk dari RMS. Spion kita pakai RMS. Terus lampu belakang ini kita pakai New PX. Jadi ini temanya resto mode. Saya nggak berpatokan dengan yang ori-ori banget. Saya cuman pengen motor itu tampil rapi. Nah yang PR banget kemarin ini pas pemasangan triplang. Jadi pas masang triplang ini kita harus benar-benar presisi banget. Jadi harus kita ukur jarak antara yang tengah sama yang kanan, dari yang tengah sama yang kiri. Jadi itu biar enak dilihat. Yang kiri pun sebaliknya juga kayak gitu. Jadi kalau untuk triplang nih kita nggak bisa asal pasang. Harus kita ukur dulu biar benar-benar presisi. Kalau untuk paku ripetnya, jadi kemarin sebelum dicat, ini udah kita ukur triplangnya, langsung kita bor. Biasanya itu yang sering terjadi, udah selesai dicat baru dibor. Jadi nanti catnya rusak. Makanya kemarin sebelum dicat ini udah kita bor. Jadi begitu selesai ngecat, udah tinggal kita pasang aja nih paku ripetnya. Jadi cat tuh nggak bakalan rusak, aman.
Terus kalau untuk sektor mesin standar, nggak ada yang spesial. Cuman memang ini untuk mesinnya kita vapor blasting nih, gitu. Jadi di sini kita bisa lihat tuh mesinnya resik banget. Crankcase semua kita vapor blasting. Tutup kipas kita pakai chrome. Kita chrome ulang. Terus kipasnya juga kita vapor blasting. Nah, ini untuk emblemnya original. Gitu. Biarpun sedikit nggak bagus, cuman ini masih original. Ini sengaja masih kita pakai. Jadi kalau original tuh ada serat-seratnya dia tuh, nggak polos. Ini kan stradanya udah aom, udah oli samping, cuman memang saya nggak aktifin gitu. Yang kiri pun sama, emblemnya masih original gitu. Jadi kita tetap pakai apa yang seharusnya ada di sini, ya kita pakai. Kalau untuk cat sendiri, ini kita mencampur seralik. Jadi begitu kita sorot, kena sinar, dia kelihatan nih bintik-bintik seraliknya nih, bisa kita lihat nih. Nah, ini yang bintik-bintik ini seralik. Jadi kita combine, cat, setelah itu kita pakai seralik. Balik lagi ke sektor roda. Kalau roda kita pakai pelek 12 merek Verosi. Bannya kita pakai Maxxis. Ini kalau pelek Verosi ini dia lebih besar ukurannya. Kalau standar terus produk SIP dia lebarnya 210. Kalau misalkan Verosi ini 215 lebarnya. Jadi agak lebih lebar sedikit gitu. Nah, kalau untuk di bagian kaki-kaki ini shock breaker depan kita menggunakan BGM. BGM ini dia ada setelan adjusternya. Kalau kita mau lembut apa keras ini tinggal kita putar aja. Ini fungsi kok. Kalau kita putar ke kanan dia semakin keras. Kita putar ke kiri dia semakin lembut. Gitu. Jadi ini sangat membantu banget nih buat kenyamanan berkendara shock BGM ini. Terus spare-nya juga kita ganti. Untuk hidungnya sendiri kita tetap pakai bawaan dia. Cuman ini emblem-emblemnya kita ganti. Gitu. Coba kita lihat di bawah jok, area di bawah jok. Nah, area bawah jok memang ini clean banget. Harusnya di sini kan dia ada lubang pompa oli buat masukin oli samping. Ini tangkinya kita pakai yang PS banci. Yang nggak ada pompa olinya, yang nggak ada oli sampingnya. Jadi di sini hanya ada buat indikator bensin, pelampung, sama tutup. Jadi benar-benar clean, bersih. Dan ini bisa menambah kerapihan. Jadi saya tidak menganut aliran ori-ori banget. Yang saya mau cuman Vespa itu tampak rapi, bersih. Tuh. Ini motor spesialnya tuh kalau Strada. Dia mesinnya itu punya nafas panjang. Orang banyak cari gearboxnya dia nih. Karena Strada ini udah terkenal banget. Itu giginya nafasnya nafas panjang. Sering diburu sama beberapa inilah pemain-pemain Vespa buat diambil gearboxnya itu. Knalpot
Kita pakai model big box karena saya nggak terlalu suka yang berisik. Tapi kalau pakai big box ini suara tetap adem, tapi powernya bisa lebih keluar gitu. Jadi beginilah penampakannya Vespa Strada tahun 87. Kalau untuk mesinnya, ini kita lihat dulu di dalamnya. Untuk sektor mesin, saya tidak melakukan perubahan yang cukup ekstrim. Jadi saya cukup menggunakan teknik vapor blasting. Terus kabel-kabel body saya balik ke standarnya lagi. Blok standar, semua head semua standar. Nggak ada yang saya rubah-rubah. Karena untuk tenaga sendiri, tenaga bawaan Vespa Strada tuh enak banget. Buat harian, buat touring, ini enak banget. Cuman memang di sini ada sedikit penurunan tenaga karena kan standar dia ini Vespanya itu ring 8 bannya. Ini saya pakai ring 10. Ada penurunan tapi nggak begitu signifikan lah. Masih oke. Kalau ini selang hawa, tutup dari kopling. Jadi kan aslinya kalau tutup kopling Vespa cuman ada baut doang gitu, baut hawa. Nah ini kita pakai selang. Biar memperlancar hawa panasnya bisa langsung keluar. Terus di sini detail-detail karetnya juga kita pasang kembali, kayak misalkan ini karet-karet kayak gini kan sepele. Cuman ini penting. Kalau aslinya bawaan motor ada ya harus kita pasang lagi, jangan sampai kita nggak pasang gitu. Di sini magnetnya kita pakai PCE karena memang si Strada ini kan udah menganut CDI, jadi ini magnetnya sudah PCE gitu. Jadi buat yang bertanya tentang spek ini Vespa hanya melakukan pergantian di beberapa bagian saja dan menganut aliran resto mode gitu. Oke, cukup sekian dulu review dari Vespa Strada ini. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih.